Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina Eki terus bergulir meski Peggy sebagai otak pembunuhan telah ditangkap. Keluarga Vina yang tidak puas memutuskan untuk mengadu ke Komnas HAM dengan mempertanyakan hilangnya 2 nama DPO dalam kasus ini. Begapa 3 orang yang masuk ke dalam daftar pencarian orang berubah menjadi hanya 1 orang? Perlukah kasus ini ditelusuri dari awal agar misteri hilangnya 2 DPO ini menjadi jelas? Untuk membahasnya telah bergabung mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, dan juga bergabung bersama kami saat ini pemirsa pakar hukum pidana itu ada Profesor Muzakir. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat para sore. pemirsa. Ya, pertama saya ingin menuju ke Pak Susno Duaji terlebih dahulu. Pak Susno, 3 DPO kemudian diumumkan berubah menjadi 1 nama saja yang sudah ditangkap, yaitu atas nama Peggy alias Peron. Perlukah kembali kasus ini untuk dibuka dari awal supaya runut ceritanya dari awal sehingga mungkin bisa ditemukan apa yang menjadi pertanyaan masyarakat selama ini? Pak Susno. Oke, perlukah dibuka kembali? Ini kasus ini kan tidak ditutup, masih berjalan. Ada yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tinggal upaya hukumnya adalah untuk PK. Ada yang baru masih tingkat penyidikan yang baru ketangkap. Nah, sekarang terkait DPO hilang. Bolehkah DPO hilang 1, hilang 2? Ya, hilang semuanya juga boleh, asal ada alasan hukum yang jelas. Persoalannya di sini, kita atau masyarakat belum tahu secara jelas kemana DPO yang 2. Hanya penjelasan dalam waktu yang sangat singkat, dalam kondisi yang seperti saat pers rilis di Polda, dikatakan DPO hanya 1, yang 2 itu disebut asal-asalan. Nah, ini yang menimbulkan ketidakpuasan. Pengertian asal-asalan itu bagaimana? Nah, kalau mau berpedoman kepada tersangka yang lain, yang sekarang menjadi terpidana, yang jumlahnya 8, kan mereka mencabut keterangan. Nah, tinggal DPO itu dari mana asalnya? Apakah berpedoman dari terpidana sekarang, ataukah ada sumber yang lain? Dan pada saat orang itu dicatat dalam DPO, apakah polisi sudah mengecek ke lokasi? Karena DPO itu tidak ujuk-ujuk timbul, tapi kan orang yang di DPO-kan itu adalah orang yang ada, yang dicari di alamatnya tidak ketemu. Tapi orangnya ada loh. Ada nama, ada identitas lain, ada alamat, ada foto. Kalau ini pasti ada fotonya, karena kan tempatnya kan di Cirebon. Beda dengan teroris yang kadang-kadang nggak lihat. Nah, sekarang kalau itu sudah ada semua, apakah sudah dicek dalam DPO itu, apakah sudah dicantumkan identitas lengkap? Kalau sudah dicantumkan, saat pengecekan pertama ditanya orang tuanya, ditanya keluarganya, ada nggak nama itu? Kalau tidak ada, mestinya dari awal itu tidak dimasukkan dalam DPO. Nah, kalau dia masuk, akhirnya sampai ke sidang pengadilan, dan saya dengar-dengar itu kan termasuk di dalam salah satu dalam putusan majelis hakim. Nah, kalau sudah ada termasuk dalam putusan, untuk tersangka-tersangka yang belum ketangkap, diminta Polri untuk menangkapnya, tentunya tidak bisa dicoret serta-merta. Harus ada alasan-alasan hukum yang jelas dan berdasarkan hukum yang jelas supaya tidak menimbulkan praduga yang macam-macam. Nah, itu pertanyaannya Pak Susno. Nama itu kemudian ada masuk dalam peristiwa pengadilan begitu ketika 8 orang ini diadili pada saat itu. Tapi ternyata dengan alasan yang tadi disampaikan asal-asalan, 2-nya dianggap hilang, tidak ada. Make sense nggak sih ini Pak Susno? Ya, tentu ada something wrong ya. Nah, something wrong-nya itu kita harus akui di mana. Apakah yang asal-asalan itu yang nyebut? Apakah yang asal-asalan itu yang nulis? Kalau yang nulis berarti kan aparat. Yeah. Karena kan sebelum ditulis itu tentunya kan dicari dulu di lokasi. Orang yang disebut sebagai tersangka lainnya dicari di lokasi. Begitu di lokasi yang disebut tidak ada, berkali-kali dicari nggak ketemu, baru dibuat DPO.
Sehingga DPO itu betul-betul ada orangnya. Nah sekarang kok tahu-tahu DPO-nya tidak ada orangnya. Maka ini timbul pertanyaan di mana hilangnya atau mengapa hilangnya. Bisa saja hilang itu karena betul asal-asalan tadi. Yang asal-asalan siapa? Nah, apa asal-asalan dari tersangka yang sekarang menjadi terpidana menyebutnya, atau asal-asalan aparat menulisnya? Tapi bagaimanapun juga, walaupun asal-asalan disebut oleh terpidana yang dulunya tersangka, harus dicek di lokasi. Ada nggak alamat itu? Ada nggak betul-betul nama itu? Nama ya, kalau orangnya pasti nggak ada. Kalau namanya ada, kemudian keluarganya ada, dicari tidak ada, berarti DPO itu ada, tidak asal-asalan. Tapi kalau saat dicek dulu, nggak ada semua, alamat nggak ada, nama itu nggak ada, ya ngapain dimasukin dalam berita acara, sehingga terbawa di dalam sidang di pengadilan. Nah ini pasti ada something wrong-nya. Saya nggak mengatakan yang bersalah aparat ini, si A, si B, si C, silakan dinilai sendiri. Gitu. Biarkan masyarakat yang menilai, tapi yang perlu kita garis bawahi, kalau seandainya tersangka kemudian menjadi terpidana memberikan keterangannya asal-asalan, di situ harus ada tanggung jawab dari aparat untuk meng-cross-check-nya supaya tidak menjadi sebuah permasalahan di kedepan hari. Begitu ya, Pak Susno ya? Iya, begitu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, ini kan kalau kita lihat DPO-nya bukanlah penjahat kelas kakap, adalah anak remaja yang mungkin pada saat itu suka membuat keonaran. Tapi bagaimana mungkin kemudian aparat berwajib ini bisa salah melakukan identifikasi yang kita bilang, yang kita dengar di awalnya 3, kemudian menjadi 1 aja, Pak Muzakir. Apakah ada sesuatu yang ada miss di sini kalau menurut Prof. Muzakir? Ya, saya kira ini sudah menjadi dokumen hukum ya. Karena ini sudah menjadi dokumen hukum, masuk dalam putusan pengadilan, sudah dicatat di situ. Ya, saya minta kepada teman-teman penyidik sebaiknya pernyataan itu harus hati-hati karena namanya orang atau orang-orang yang sudah disebut DPO itu juga ada di dalam putusan pengadilan. Nah, kita harus menghormati dong putusan pengadilan itu ya. Jadi kalau sudah ada nama-nama di situ ya, kalau menurut pendapat saya supaya clear and clean, entah itu penegak hukumnya, entah itu siapapun yang terkait di dalamnya, ya sebaiknya dicari dulu yang sudah ada dalam putusan pengadilan itu. Kalau sudah ditemukan di situ, di cross check, benar nggak itu dengan nama-nama yang di DPO-kan itu, ada seperti yang dijelaskan oleh Pak Susno tadi, berarti ya tugas penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan lanjutan untuk mencari, jangan meng-close. Ini kalimat yang paling sulit saya dengar dari berbagai media adalah meng-close hanya 1 bukan 2, karena yang 2 itu asal-asal disebut. Sebentar dulu, dalam konteks penyidikan itu apapun yang disebut entah asal-asalan atau tidak, teknik penyidikan semuanya dimasukkan semuanya, ditangkap dulu supaya diperiksa lebih dahulu. Barulah kemudian diperiksa nanti, muncullah di situ kesimpulannya seperti apa. Tapi kalau belum dilakukan itu, ternyata tiba-tiba itu disebut asal-asalan saja dan sudah dimasukkan DPO. Dari ini kan logikanya 3 ketemu 1 sama dengan 0. Itu kan nggak bisa diterima, logika publiknya itu nggak bisa diterima. Mestinya 3 dikurangi 1 ketemu 1, yang DPO masih 2. Nah ini 2 ini ternyata klop. Kalau itu benar disebutkan di putusan pengadilan ya, hargai hakim. Hakim telah memeriksa semuanya itu, dan kalau ada di situ ya sebaiknya penyidik menghormatinya itu ya. Mungkin pertanyaan supaya menjadi clear adalah ini kira-kira dari Cirebon kemudian ke Poldanya itu, dan kalau itu Polda bisa istilah bahasa lebih profesional atau tidak gitu. Maka saya mencoba mengkonstruksi agar supaya publik menjawab pertanyaan secara benar dan dijawab oleh penyidik secara benar ya. Sebaiknya kalau memang sulit untuk diselesaikan di wilayah ya, sebaiknya ditarik ke Mabes Polri lah, gitu usulan saya begitu. Oke, baik. Sebaiknya kalau memang tampaknya sulit untuk mengatasi persoalan ini, permasalahan ini dari katakan dari Cirebon kemudian dibawa ke Polda Jawa Barat, apakah perlu peristiwa ini dibawa ke Barreskrim Mabes Polri? Nanti dijawab oleh Pak Susno Duaji. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.